Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di GB dengan alamat Geraha Pena dan Bapak Ibu yang menyaksikan dari rumah. Shalom, apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua selalu aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Untuk informasi, hari ini kita ibadah menggunakan liturgi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan liturgi bisa mengambilnya di depan. Dan nanti akan ada pembacaan ayat secara berbalasan. Untuk huruf P nanti itu berarti pemimpin pujian atau kami. Lalu untuk J itu berarti jemaat. Dan nanti kalau P dan plus J itu berarti kita bersama-sama. Saya harap kita bisa tenang dalam hadirat Tuhan, menghormati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Yohanes Samia. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa pembuka. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Hari ini Tuhan, kami akan beribadah mengenang kasih-Mu yang luar biasa. Oleh karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kami yang percaya kepada-Mu tidak ada di dalam penghukuman, karena kami semua telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya, kami mengundang Roh Kudus, di mana hadirat kemuliaan Allah dinyatakan dalam ibadah Jumat Agung ini. Dan kami percaya Tuhan memimpin kami melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, memuji, menyembah dan memuliakan nama Allah yang Maha Kudus. Dan Roh Kudus mengurapi kami semua, khususnya gembala jemaat yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu Tuhan membawa kami masuk lebih dalam, melihat kasih Allah yang begitu besar, kasih anugerah-Mu yang membawa kami Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Dan Tuhan, urapi ibadah ini, urapi worship leader, singer, para pemusik, dan khususnya gembala jemaat yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu Tuhan membawa kami lebih dalam mengenal pribadi Yesus Kristus. Dan urapan Roh Kudus yang disampaikan melalui firman Tuhan
yang disampaikan oleh Gembala Jemaat Pendeta Kiki Cahyadi akan mengurapi hati kami semua untuk kami melihat kemuliaan Allah ada di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga Tuhan Yesus jadikan kami saksi-saksi Kristus yang memuliakan Allah melalui kehidupan pribadi kami sampai masing-masing. Sehingga kami jemaat Tuhan di GBI dengan alamat Geraha Pena dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup, yang membawa jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya segala yang dilakukan di dalam ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, karena jemaat-Mu Tuhan, kami semua mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan ibadah ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia menduga, Dia menduga, Dia puaskan
kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kita akan membaca ayat secara berbalasan. Bapak Ibu boleh mengambil liturgi yang sudah Bapak Ibu terima. Ketika P adalah pemimpin pujian dan J adalah jemaat. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bersama-sama membaca ayat dari Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bapak Ibu, Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bersama-sama, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sama-sama naikkan pujian kasih Allah sungguh terbukti dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu, nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan ayat kita bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa itu ke dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita,
yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bersama-sama, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Mari kita mau bersuka cita. Sukacitaku penuh Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, menari bagimu, ku memuji nama-Mu Tuhan. memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari nyatakan, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan ku dijadikan, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat ini waktunya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, khususnya untuk karya-Mu Tuhan, Kau mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur, dan hari ini kami berkesempatan memperingati kebaikan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi sesuatu, menjadi pengingat kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan silakan memberi persembahan, dimulai dari ujung kiri dan kanan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah setiap pribadi kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Itu kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Oh, kayu yang kasar dihinakan dunia, oh kayu yang kasar yang dihinakan dunia, oh kayu yang kasar yang Yesus di Golgota, ditebusnya dosaku. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun besar. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat hidup kami, sehingga kasih-Mu yang begitu besar merubah hidup kami. Hari ini kami ada, itu karena kasih Tuhan yang telah merubah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau saat ini kami dapat kembali merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus buat hidup kami. Untuk itu sekarang berkatilah kami kembali dengan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus.
Roh Kudus terus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita siang ini adalah menang atas keakuan. Menang atas keakuan. Kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, musuh rohani orang percaya ada 3 hal. Musuh rohani orang percaya ada 3 hal. Yang pertama, jalan dunia ini, yaitu lingkungan orang-orang yang berusaha menyeret kita untuk hidup dengan nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu Tuhan, bukankah kita ini hidup di tengah-tengah situasi di mana nilai-nilai duniawi yang begitu kuat dan ini bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis dan roh jahat yang selalu menggoda dan ingin menjatuhkan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa penguasa di angkasa, roh-roh yang ada di udara ini, di mana iblis bersama dengan roh-roh jahat selalu ingin menggoda dan menghancurkan hidup kita. Yang ketiga, hawa nafsu daging, yaitu sifat manusia lama yang telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa menaati kehendak Allah. Nah, dari ketiga musuh ini Bapak Ibu, musuh terbesar yang harus kita kalahkan adalah namanya hawa nafsu. Hawa nafsu daging atau diri kita sendiri yang kita kenal dengan nama ego. Orang yang ego, keakuan, orang yang egois Bapak Ibu. Nah, ini adalah musuh terbesar dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita setiap hari berperang melawan keinginan-keinginan daging kita, melawan keinginan ego kita. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa menang atas keakuan kita? Ada 3 ciri minimal yang kita perhatikan, yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, untuk kita bisa menang atas keakuan kita, yang pertama kita harus merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita. Kalau kita baca Filipi 2:13 berkata, dengan tidak memberi kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Tuhan, ada perkataan rendah hati, merendahkan hati. Kalau kita melihat dalam Filipi 2:3 ini, Tuhan ingin agar kita rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, kita jangan menganggap diri kita ini hebat, diri kita ini pintar, kita menganggap diri kita ini lebih dari orang lain. Bukankah kenyataan kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita mulai diberkati melalui pekerjaan, usaha, pelayanan, kita merasa diri kita ini lebih daripada mereka. Padahal kita mengajarkan
agar kita tetap memiliki kerendahan hati, di mana kita diajar untuk apa? Untuk menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tetap menghormati orang-orang yang mungkin derajatnya lebih rendah dari kita. Pendidikannya lebih rendah dari kita. Atau dari sisi finansial, dari sisi keuangan mungkin lebih rendah dari kita. Tapi Alkitab mengajarkan agar kita tetap belajar mengutamakan mereka. Menganggap lebih utama daripada kita. Ini artinya Bapak Ibu, kita mengalahkan keakuan kita. Kita mengalahkan kesombongan kita. Dengan cara apa? Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Paulus memberikan contoh, yaitu bagaimana Tuhan Yesus. Dia berkata dalam Filipi 2 ayat 7-11, Yesus mengambil rupa sebagai hamba, seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa Yesus itu mengambil rupa sebagai hamba. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang maha besar, dia turun ke dunia merendahkan derajatnya Bapak Ibu. Menjadi apa? Menjadi hamba. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah bukti bahwa Yesus mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Kita selalu belajar merendahkan hati kita. Untuk kita bisa menang atas ego kita, keakuan kita. Yang pertama, kita harus belajar merendahkan hati kita. Saya percaya Bapak Ibu, semakin kita merendahkan hati kita, semakin banyak berkat-berkat yang Tuhan akan kirim ke dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas keakuan? Ciri yang kedua adalah Bapak Ibu, kita diajar untuk apa? Menjaga hati. Tadi yang pertama, yaitu kita diajar untuk apa? Merendahkan hati. Yang kedua, diajar untuk menjaga hati kita. Kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 2 Bapak Ibu, dalam konteks di mana kisah sebelum Yesus disalib. Dalam Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, orang yang menang atas keakuan adalah orang yang bisa menjaga hati kita. Hati ini. Agar apa? Agar tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Tidak gampang untuk selalu mau mendengarkan bisikan-bisikan iblis. Makanya Bapak Ibu Tuhan, hati ini mesti dijaga terhadap bisikan-bisikan iblis yang seringkali apa? Mengajar kepada kita hal-hal yang tidak baik. Kalau kita melihat Bapak Ibu Tuhan, Yesus itu dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas. Sudah dikhianati, dia dianiaya. Tadi kalau kita melihat di dalam tayangan bagaimana Yesus begitu menderita, dianiaya. Dan dia begitu merasakan sakitnya penderitaan yang dialami. Tetapi apa yang kita dengar Bapak Ibu, ketika dia berada di atas kayu salib, justru perkataan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Ini menandakan apa? Yesus tidak mau dikuasai dengan yang namanya kepahitan, kebencian. Orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang mengkhianati dia. Yesus mengajar kepada kita untuk kita bisa jaga hati agar kita tidak dikuasai dengan yang namanya kepahitan dalam hidup ini. Bapak Ibu, jadi orang Kristen jangan cepat gampang kecewa, Bapak Ibu. Kalau kita gampang kecewa, artinya kita nggak bisa jaga hati kita. Kita mesti belajar minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menjaga hati kita untuk tidak gampang kecewa dengan situasi yang menimpa hidup kita atau yang kita alami. Kadang-kadang ada hal yang menyakitkan terjadi kita alami dalam hidup. Jangan bilang Bapak Ibu di gereja semua berjalan dengan mulus, dengan baik. Tidak. Berapa banyak orang kecewa dengan gereja. Berapa banyak orang kecewa dengan pendeta. Berapa banyak orang kecewa dengan pelayanan. Tapi hari ini kita diingatkan melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita memperingati hari Jumat Agung hari ini. Kita diajar untuk apa? Tidak mau membiarkan kepahitan, bisikan-bisikan iblis itu menguasai hati kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 berkata begini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketidakadilan dengan ketidakadilan. Kenapa? Karena kita tahu Bapak Ibu, pembalasan itu nanti datangnya dari Tuhan. Tuhan yang akan membalas apa yang orang-orang jahat perbuat dari hidup kita. Tugas kita adalah melakukan firman. Jaga hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita jangan mudah kecewa dengan apa yang kita alami dari hal-hal yang mungkin menyakitkan dalam hidup kita. Sehingga kita apa? Kita bisa menang atas keakuan diri kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir begini ya, tuh orang kurang ajar amat ya. Kok kita diperlakukan dengan tidak adil, semena-mena. Kok kita diremehkan amat nih. Diremehkan. Mulai Bapak Ibu harga diri kita naik. Keakuan kita naik. Tapi di sini kita diingatkan hari ini. Untuk kita bisa menang atas keakuan. Egois yang menguasai hidup kita. Yang kedua adalah kita harus bisa menjaga hati kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menang atas keakuan? Melakukan hal yang baik. Tetap melakukan hal yang baik. Seperti Yesus tetap melakukan hal yang baik. Salah satu teladan yang Yesus berikan sebelum dia mati di atas kayu salib adalah dia membasuh kaki para murid, Bapak Ibu. Membasuh kaki para murid. Ini adalah sesuatu keteladanan yang luar biasa yang Yesus berikan, yang ajarkan kepada para murid pada waktu itu. Kenapa? Intinya Yesus ingin menanamkan untuk tetap melakukan hal yang baik. Di mana di situ kita diajar untuk apa? Untuk saling melayani. Saling melayani. Dan Alkitab berkata, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Bayangkan Bapak Ibu. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan menyerahkan hidupnya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Yesus tidak menuntut dilayani, melainkan melayani menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, orang yang menang atas keakuan tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan tetap melayani orang lain. Mau terus jadi berkat. Satu kali Bapak Ibu, saya dapat satu artikel berkata begini. Kadang-kadang kita berbuat baik,
orang bisa salah paham. Tapi dalam artikel dikatakan, tetaplah berbuat baik, Bapak. Tetaplah berbuat baik. Saya percaya untuk kita bisa mengalahkan keakuan kita, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ketiga, kita melakukan hal yang baik. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau bicara tentang mementingkan diri kita sendiri, kita nggak akan bisa berbuat baik kepada orang. Tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar jujur dalam kehidupan ini, kita mungkin hidup susah, tapi ternyata ada orang yang lebih susah dari kita. Makanya dikatakan jangan kita melihat hanya ke atas, coba kita lihat ke bawah. Begitu banyak orang-orang susah yang perlu mendapatkan uluran tangan. Dan kita tuh kadang-kadang melihat hal seperti itu, kita merasa aduh kita ini udah paling susah. Padahal ada orang lain lagi yang lebih susah dari kita. Artinya Bapak Ibu, jangan kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita lihatlah kepada orang lain. Supaya kita bisa apa? Kita bisa melakukan hal yang baik atas hidup mereka. Sehingga melalui hidup kita, orang tahu kita ini adalah muridnya Yesus. Memancarkan kasih Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan baik kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, biarlah hari ini kita mau terus belajar untuk mengalahkan keakuan kita. Egoisnya kita. Yang pertama, kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus merendahkan hati. Yang kedua, kita terus belajar menjaga hati. Yang ketiga, melakukan hal yang baik. Di mana kita bisa saling melayani, saling berbagi, saling tolong menolong untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, silakan buka. Hostingnya dibuka. Kita siapkan. Dan kita juga buka cawannya Bapak Ibu. Kita siapkan. Haleluya Tuhan. Baik kalau sudah, kita angkat hosti di tangan kanan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan.
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Nyanyikan lagu dari pertama, Bapak Ibu. Kita keluarkan perkataan iman kita. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, Dari segala suku bangsa, kami umatmu Tuhan, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, Tiada kata layak untuk kuberikan. tiada kata untuk memujimu. Tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Amin, amin. Mari katakan haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian, bagi Anak Domba. beri pujian, beri pujian bagi Anak Domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya saat ini Roh Kudus hadir bersama kita. Kalau dia hadir, dia bisa berbuat sesuatu untuk hidup kita. Kita bersyukur kita punya Yesus yang sudah mati menebus kita. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Adakah dari Bapak Ibu didoakan saat ini? Bagi Bapak Ibu didoakan, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan diangkat siang hari ini. Kita percaya Roh Kudus hadir ada di tempat kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Amin. Amin. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir bersama kami siang ini. Haleluya. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Oh haleluya. Ku yakin Kau hadir. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Jamah setiap tanah diangkat, Roh Kudus. Jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tanah diangkat. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Bapa. Karunia-Mu Bapa. Amin, amin, amin. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Haleluya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin, amin. Oh, haleluya. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Oh, Kau hadir Tuhan. Jamah kami. Roh Kudus jamah kami. Seorang pun jangan Kau lewati kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan atas hidup kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yakin Kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi. Pertolongan terjadi di sini. Pertolongan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu yang mau didoakan angkat tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima pertolongan dari Tuhan. Terima jalan keluar dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terima itu semua untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah mati menebus kami. Dan kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu merubah hidup kami. Kasih-Mu sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya siang hari ini baik Bapak Ibu yang hadir di gedung dengan alamat Geraha Pena maupun yang mengikuti live streaming yang ada di rumah, kita sama-sama diberkati siang hari ini. Amin. Sementara kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu, kembali menggunakan amplop dan nanti dimulai dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya terlebih dahulu. Mari memberi dengan penuh sukacita salibnya. Pandangkan kisah salibmu, ku datang berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibnya,
selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh, katakan kembali sekali lagi, salibnya selamanya mulia. Salibnya selamanya mulia. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita mau berdoa syafaat. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau bersyafaat. Kami menyatukan hati kami Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih buat karya terbesar dari yang Bapa buktikan di kayu salib. Engkau menebus dan menyucikan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Bapa atas hidup mereka. Beri mereka kesempatan agar mereka boleh kembali pada tujuan semula Bapa. Kami berdoa buat semua hamba Tuhan dan gembala jemaat. Biarlah mereka boleh mempersiapkan umat-Mu menjadi mempelai Kristus melalui gereja lokal. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, khususnya buat presiden kami dan jajarannya, para menteri, TNI dan Polri, agar mereka bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari intoleransi, khususnya dalam mengungkap para teroris. Beri hikmat kepada pemerintah dan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemberian vaksin yang sedang berlangsung di negara ini, agar ada ketertiban dan pemerataan dan selesai tepat pada waktunya. Beri kesabaran dan ketulusan untuk semua orang yang terkait dengan pemberian vaksin. Kami berdoa buat pasien-pasien yang masih terpapar COVID-19. Sembuhkan mereka ya Bapa. Biar belas kasihan-Mu turun atas mereka dan keluarga mereka. Kami percaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di bangsa ini melalui anak-anak-Mu yang Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah beribadah onsite maupun online. Biar ketika mereka berada di rumah mengikuti live streaming, tetap menghormati kehadiran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan warta jemaat Jumat 2 April 2021. Yang pertama, selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat hari ini. Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, kita semua jemaat-jemaat yang setia beribadah setiap minggu, setiap harinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 di tempat ini. Jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah ini. Yang ketiga, dalam rangka memperbaharui data jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena, gereja mengeluarkan formulir pendataan ulang jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi dan melengkapi data tersebut dan mengembalikan pada kami dengan memasukkan dalam kotak bertuliskan formulir jemaat yang diletakkan di depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk didoakan, dapat menuliskannya dalam formulir permohonan doa yang berada di depan dan dapat memasukkannya dalam kotak permohonan doa yang tersedia. Yang kelima, bagi jemaat dimohon untuk dapat mensubscribe atau berlangganan channel YouTube GBI dengan alamat Geraha Pena dengan nama GBI GP atau ketik GBI Geraha Pena dan mengaktifkan lonceng yang di sebelah tulisan subscribe seperti tayangan berikut. Ini contohnya Bapak Ibu,
Jadi bisa dilihat ya, jangan lupa di subscribe. Baik, kita akan akhiri ibadah Jumat Agung kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan diriku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Naikkan lagu ini sekali lagi Bapak. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, Tuhan. Hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami, baik ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Baik ibadah live streaming saat ini pun Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu yang tidak bisa hadir saat ini. Engkau tetap hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, terima kasih Engkau telah pelihara kehidupan jemaat-Mu sampai hari ini, Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19, kami percaya Tuhan yang sudah menolong hidup mereka, Tuhan sudah melindungi mereka dari COVID-19, Tuhan sudah memberkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, bahkan studi anak-anak mereka. Tuhan yang sudah berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah pakai seluruh jemaat GB Gerapena untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menopang pekerjaan Tuhan di Gerapena. Baik untuk menopang renovasi ruko yang sedang berjalan, yang sudah sampai tahap finishing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah pakai jemaat ini menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan telah berkati pekerjaan, usaha, hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah mau punya hutang kepada kami. Tuhan pasti akan membalas semuanya dengan berlipat kali ganda. Apa yang mereka sudah tabur, mereka pasti akan tuai sesuai dengan janji Tuhan atas hidup kami. Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh jemaat GB Gerapena ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi lindungi mereka selalu Tuhan dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Lindungi kami dari seluruh virus corona atau virus apapun, sehingga kami sekali lagi sehat dengan pertolongan dari Tuhan yang memprotek hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Paskah hari Minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami akan merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah hidup dan bangkit dari kematian. Dan kami akan menikmati kuasa kebangkitan itu atas kehidupan kami. Secara khusus buat jemaat GB Gerapena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Ibadah telah selesai, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat Bapak Ibu dimanapun kita berada.